Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan juga malam, Pak Agus, juga teman-teman semua. Perkenalkan kembali, nama saya Zaki Widianto Putra dengan NPM 24064148883. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari Design of Marine Power Transmission System saya, yang merupakan tugas UAS dari kelas eh, Sistem Permesinan Kapal. Di tugas ini saya menggunakan engine Wärtsilä 4L20. Tujuan dari desain ini adalah untuk merancang sistem transmisi yang mampu menyalurkan daya dari main engine menuju propeller secara aman dan efisien melalui beberapa komponen utama yaitu shaft, coupling, clutch, gearbox, bearing. Itu dia. Kita next. Nah, berikut merupakan engine spek yang saya gunakan. Ini saya pakai Marine Diesel Engine Wärtsilä 4L20 dengan power output 720 kilowatt, juga RPM 1000. Terus asumsi losses transmisi ini saya pakai 2% dan juga service speed kapal sebesar 12 knot, which is kalau kita convert ke meter per second jadi 6,17. Data ini yang nantinya bakal saya pakai jadi dasar lah saya ngedesain semua komponen-komponen tadi untuk alur sistem transmisinya. Seperti itu. Next. Nah, ini alur sistem transmisinya. Jadi, apa namanya, stepnya itu dari main engine, terus ke main shaft, flange coupling, single clutch, gearbox, bearing, sampai ke propeller. Cuman yang kita desain, saya desain di tugas ini hanya sampai bearing ya, nggak sampai propeller. Oke, kita bisa next. Nah, komponen pertama yang akan kita bahas yaitu main shaft. Jadi apa sih main shaft? Main shaft ini merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam sistem transmisi. Fungsi utamanya itu ada banyak. Dia tuh meneruskan daya dan juga torsi dari mesin menuju komponen transmisi berikutnya. Terus juga shaft dia jadi tempat pemasangan kopling sama gear karena dia nerima beban puntir yang besar. Jadi shaftnya harus dirancang dengan diameter yang cukup agar dia nggak mengalami kegagalan akibat tegangan geser. Seperti itu. Ini ada foto shaftnya seperti ini kurang lebih. Nah, shaft juga ada beberapa jenis ya, nggak cuma ada satu. Kalau shaft dan masih banyak lagi. Next. Nah, ini untuk perhitungan ya. Perhitungan alias desain shaftnya. Jadi kita punya data power engine-nya 720, RPM 1000, dan juga shear stress 60 megapascal. Jadi pertama-tama kita tuh hitung torsi dulu. Hitung torsi yang dihasilin dari engine. Pakai persamaan T sama dengan 9550 kali power dibagi N atau RPM. Nah, kita input datanya. Power dari diketahui yaitu 720, RPM juga 1000. Lalu tinggal kita operasikan rumusnya. Setelah kita operasikan, dapatlah hasil 6.876 Newton meter. Atau kalau kita konversi jadi 6,876 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Setelah itu, kita apa namanya bisa lanjut ke perhitungan diameter shaft. Maaf, sebentar, baterai saya lowbat. Kita bisa langsung lanjut aja ke perhitungan diameter shaft.
Perhitungan diameter shaft ini rumusnya ah, T sama dengan pi per 16 kali shear stress kali diameter kubik. Ini bisa langsung aja kita masukin juga data-datanya. Datanya sudah tersedia seperti yang di sini saya kasih tadi di awal. T-nya tadi dapat torsi, terus shear stress-nya juga ada. Nah, diameter yang kita cari. Pi ya seperti biasa. Kita hitung, operasikan, rumusnya dapat hasil 5,83653. Atau kalau kita sederhanain ke milimeter, jadi, oh ini masih belum diakarin, si D pangkat 3. Jadi diameternya 83,6 milimeter dan kita bulatkan menjadi 90 milimeter. Ini kenapa kita buletin ke 90? Karena bisa dibilang jadi lebih aman lah, karena banyakkan ukuran, maksudnya kayak produkan gitu, dia genap gini. Jadi punya faktor keamanan yang bisa dibilang lebih baik terhadap beban kerjanya gitu. Oke, kita lanjut. Lanjut ke komponen kedua yaitu marine flange coupling. Nah, ini tuh si coupling ini dia dipakai buat ngubungin dua poros sehingga daya dan putaran bisa diteruskan. Keuntungan penggunaan flange coupling itu adalah konstruksinya sederhana. Dia mudah di apa namanya? Maintenance, mudah dirawat serta dia mampu mentransmisikan torsi yang besar. Karena si sistem propulsi kapal kan bekerja secara kontinu dan menerima beban tinggi. Jadi flange coupling apa ya? Jadi pilihan yang umum dipakai lah di sistem transmisi. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut buat perhitungan si coupling atau desain coupling. Nah, sebelumnya ini kita kan harus nentuin baut buat si coupling. Nah, dari PDF yang diberikan oleh dosen Pak Agus, berdasarkan IS 3653 1966 reaffirm 1990, kalau kita punya diameter shaft itu, tadi kan diameter shaft saya 90, nah berarti ini masih kategori yang 56 to 150, berarti number of bolt atau nomor baut saya itu 6. Oke, kita dapat nomor baut kita 6. Terus bisa langsung apa namanya kita cari atau bisa mulai kita desain. Di si pengulangan Jumat baut ini tujuannya biar sambungan bisa nahan torsi yang diterusin dari shaft gitu. Oke, kita lanjut buat perhitungannya nih. Pertama ada TOF atau thickness of flange, ketebalan flange. Rumusnya D per 3. Langsung saja kita masukin datanya, ada semua datanya. Kita masukin 90 bagi 3 dapat thick of flange-nya 30 milimeter. Nih ketebalan ini nih diperluin supaya si flange ini cukup kuat buat nahan gaya yang bekerja selama transmisi dia berlangsung. Oke, habis itu kita langsung cari diameter flange-nya. Ini pada perhitungan pitch circle dan juga outset diameter. Pitch circle ini, oh enggak, kurang lebih maksudnya enggak sama sih. Maksudnya ya mirip lah. Jadi buat pitch circle, dia perhitungannya 1,6 kali diameter shaft. Sedangkan buat outset diameter 2 dikali diameter shaft. Nah, input aja langsung diameter shaft 90, dapat hasil 144 milimeter untuk pitch circle dan untuk outside diameter 198 milimeter. Dimensi ini dipakai buat nentuin posisi baut. Sorry, maaf. Hmm, bukan. Oh, iya deh. Jadi si dimensi ini nih kita pakai buat nentuin posisi baut sama apa namanya mastiin distribusi si beban nih pada flange rata gitu loh. Oke, lanjut ke perhitungan diameter baut. Ini ada rumusnya juga. Rumusnya seperti yang ada di PPT, panjang ya.
Dan juga udah ada nih semua datanya, tinggal kita input ke rumus. Jadi hasilnya dapat 18,4 mm. Nah, karena ukurannya ini nggak tersedia secara standar, kayak kita pilih alias kita buletin ke 20. Jadi baut kita nih ukuran M20 yang punya kemampuan menahan beban bagus. Tuh. Oke. Dan next kita ada single plate clutch. Nah, apa ini single plate clutch? Jadi clutch ini fungsinya buat menghubungin dan memutus putaran antara engine dan juga sistem transmisi tanpa mematikan mesin. Jadi dia bisa kapal nih nggak jalan, even nggak mati engine-nya. Jadi engine nggak harus mati buat kapalnya diem. Dia bisa jalan dan diam sesuka hati tanpa engine mati seperti itu. Jadi di desain ini saya pakai single plate friction clutch karena apa? Karena konstruksinya sederhana, konstruksinya sederhana dan banyak juga digunakan pada sistem transmisi berdaya menengah seperti yang saya pakai sekarang juga. Oke, dan next ke perhitungannya atau desain clutch-nya. Nah, kan kita asumsi ini losses-nya 2% ya. Jadi akibat losses tersebut, putaran kita atau RPM berkurang dari 1000 ke 980. Ini ya, rumusnya tuh kurang lebih kayak gitu. RPM dikali 100% kurang 2%, dapat 980 RPM. Ini RPM setelah clutch, alias setelah losses yang kita asumsikan. Nah, dengan RPM baru ini, kita punya torsi baru juga yang bernilai 7.600 Newton meter. Jadi nilai ini tuh kita pakai buat diterusin ke gearbox. Seperti itu. Dan next. Nah, ini juga ada shaft menuju gearbox ya. Jadi ada ya udah berubah lah karena tadi kan ada losses di clutch jadi sedikit ada perubahan kecil. Nah, ini shaft kedua ini dia fungsinya buat nyalurin daya dari clutch ke gearbox. Karena tadi masih ngalamin losses sebesar 2%, maka si RPM yang masuk ke gearbox jadi 960,4 RPM. Duh, nyalangin nih, maaf ya. Seperti yang tadi rumusnya. Let's, let's. Maaf, maaf. Nah, ini kita ada lagi losses di gearbox, shaft menuju gearbox, 2%. Turun lagi diameter shaft, jadi 960,4. Diameter shaft. Oh, maaf, RPM. Nah, jadi si RPM ini yang dipakai buat desain gearbox kita. Kita lanjut ke diameter shaftnya. Lanjutnya diameter shaft pakai RPM yang baru 960,4. Dapat 7.160 Newton. Terus pakai metode yang sama juga kita cari si siapa ya namanya diameter. Dapat rumusnya sama juga torsi sama dengan pi per 16 kali ya. Input dapat diameter baru 84,7 mili. Terus kita pakai lagi seperti biasa ukuran standar, kita buletin ke atas round up yaitu 90 milimeter. Dengan demikian diameter gearbox sama diameter kita, diameter gearbox shaft sama dengan diameter main shaft kita. Eh, Paham nggak? Maksudnya diameter gearbox shaft sama juga sama diameter main shaft kita. Jadi ini mempermudah proses manufaktur lah bisa dibilang. Next. Nah, kira kita masuk ke gearbox. Gearbox ini apa? Gearbox ini fungsinya buat nurunin RPM dan ningkatin torsi sesuai kebutuhan si propeller. Tanpa gearbox si RPM ini bakal tinggi banget, alias dia apa ya ketinggian lah, nyebabin si propeller nggak efisien jadi kerjanya.
Jadi karena itu kita butuh yang namanya gearbox, sistem reduksi putaran sebelum tenaga diteruskan menuju propeller seperti itu. Lanjut ke perhitungannya atau desain gearbox. Nah, target RPM kita nih 300 RPM dengan putaran atau RPM input gearbox kita 960,4 dan juga target RPM 300, kita dapat gear rasio 3,2. Jadi artinya setiap 3,2 putaran input akan hasilin satu putaran pada output si gearbox. Seperti itu. Terus buat jumlah gigi gear, ini juga udah dihitung. Waduh, ini hilang nih. Ini harusnya, mohon maaf, ini materialnya ya. P42 CRMO4 nih material. Hilang dia. Kabus kayaknya, mohon maaf. Jadi perbandingan kedua jumlah gigi ini bakal ngasilin gigi rasio 3,22. Maksudnya perbandingan dari mana? Perbandingan dari si diameter pinion, si jumlah gigi pinion sama jumlah gigi gear. Si apa namanya? Si 18 sama 58 ini. Tuh ya, dapat output RPM. Nah, ini nih deket banget sama kebutuhan desain yang ah, aduh, mau saya lihat. Ini apa namanya? Dekat dari apa ya, desain yang bisa dibilang dianggap memenuhi syarat lah gitu. Dimensi gearnya kita hitung sekarang. Ini material yang tadi saya bilang tuh yang hilang tulisannya. Kita pakai material 42 CR MO4 karena punya kekuatan yang tinggi dan banyak dipakai buat aplikasi industri berat. Terus modulnya 14 mm diperoleh dari diameter pinion sebesar 25,2 mili dan diameter gear sebesar 812 mili. Ini rumusnya ada ya. Buat minion MZP, buat gear 14 kali ZG. Dapat hasilnya. Oke, kita lanjut. Wait, mau di next nih. Baik, laptop saya. Oke, kita lanjut. Ini apa nih ketutupan? Perhitungan propeller shaft. Oke, desain propeller shaft. Di propeller shaft nih dia tuh poros terakhir yang hubungin si gearbox sama propeller. Karena RPM udah diturunin, maka torsinya bakalan meningkat. Meningkatnya juga cukup besar sampai ke 23.000 Newton meter. Nah, akibat dari torsi yang besar ini ya rumusnya. Akibat si torsi yang besar nih, diameter propeller shaft juga harus lebih besar. Dapat juga nih kita hitung diameternya dengan rumus yang sama. Dapat diameter shaft 125,2 mm dan seperti biasa kita pilih ukuran yang standar alias kita bulatkan round up jadi 130 mm. Oke, next. Next kita punya bearing. Bearing ini komponen terakhir BTW. Jadi bearing ini dipakai buat nopang poros sekaligus ngurangin gesekan selama proses putaran, proses berputar. Bearing juga berfungsi buat ngejaga alignment poros supaya si sistem transmisi ini bisa bekerja dengan baik. Di sistem propulsi kapal, bearing ini pakai kombinasi beban radial sama beban aksial. Ini ada nanti di perhitungannya. Nah, ini dia perhitungannya, perhitungan si bearing. Pertama-tama kita ini hitung tangensial load-nya dulu. Tangensial load rumusnya seperti berikut. KT sama dengan 2 TG per dp. Dapat tangensial load-nya 56,8 kilonewton. Terus kita cari radial load-nya, cari juga axial load-nya. Dapat masing-masing radial load 20,7 kilonewton, axial load 116,7 kilonewton. Nah, karena kita pakai dua bearing, ini jadi beban kita bagi ke masing-masing bearing. Kita bagi ke masing-masing bearing, dapat nih 12,4 kilonewton nih masing-masing sama 58,4 kilonewton seperti itu. Suara saya agak habis.
Lanjut ke perhitungan dynamic equivalent load. Ini kita punya rumus seperti ini. Semua data pokoknya udah ada, tinggal dimasuk-masukin aja ke rumus. Dapat hasilnya 246,6 kilonewton. Nilai inilah nih yang bakal jadi dasar pemilihan kita buat memilih bearing yang akan kita pakai. Dan terpilihlah bearing kita yaitu spherical roller bearing. Kenapa kita pakai si spherical roller bearing ini? Karena bearing ini karena dia nih mampu nahan beban radial dan aksial yang besar secara bersamaan. Selain itu juga si bearing ini dia punya kemampuan self aligning yang cukup baik. Jadi cocok lah dipakai buat sistem propulsi kapal. Seperti itu. Ah ini dia final design summary-nya. Kita bisa lihat di sini ada shaft, coupling bolt, flange thickness-nya berapa, semua gear ratio, gear material, sampai ke bearing. Jadi berdasarkan hasil perancangan yang sudah saya lakukan ya, sudah saya desain, saya dapat sekian-sekian nih dari masing-masing komponen. Nah, ini dengan semua, dengan apa ya, dengan sistem transmisi yang sudah saya rancang demikian ini mampu menyalurkan daya atau power output sebesar 720 kilowatt dari engine menuju propeller secara aman dan sesuai kebutuhan operasional kapal. Oke, Oke, next. Sudah selesai ternyata. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua dan Pak Agus karena sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan mohon maaf bila ada hal-hal yang salah dari yang saya sampaikan. Karena semua yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.